Serta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pengajian kita terkait dengan Quran Day pada pagi hari ini kita sudah berada di surah Al-Qari'ah. Ya, kita telah menyelesaikan surah Al-Adiyat dan sekarang sudah masuk pada surah Al-Qari'ah. Ya, bagi peserta untuk bisa membuka Al-Qur'annya dan membuka pada surah Al-Qari'ah. Untuk itu kami menyapa Ustadz kita dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Ustadz akan menyampaikan materinya dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta yang bertanya terkait materi ya bisa langsung via grup ini, via room, ataukah komunikasi langsung dengan Ustadz kita nanti. Ya, mungkin seperti itu Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan dan akhwat serta Quran Day pada pagi hari ini kita terus memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang masih terus kita rasakan hingga pagi hari ini. Utamanya nikmat keimanan yang menjadi benteng kita dari berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan ini. Baik ujian yang bersifat musibah dan hal-hal yang membuat kita sakit dan susah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran untuk menjalaninya. Demikian juga kesyukuran atas segala kebaikan-kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tadabbur dan tafsir Al-Qur'an kita pada pagi hari ini dengan surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah yang merupakan salah satu di antara surah-surah Makkiyah dan yang menjadi ciri umum dari surah Makkiyah sebagaimana pernah kita sebutkan adalah surat-surat yang banyak menekankan perkara-perkara keimanan terhadap Allah dan hari akhir untuk mensucikan jiwa dari ketergantungan terhadap makhluk dan juga ketergantungan terhadap dunia untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Al-Khaliq, Sang Pencipta yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Keterpautan hati kepada akhirat sehingga orientasi kehidupan ini senantiasa melihat kepada akhirat dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan pertimbangan akhirat. Nah, Al-Qari'ah ini juga memiliki karakter tersebut, mana Al-Qari'ah ini adalah salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Al-Qari'ah, nama-nama hari kiamat ini cukup banyak, dan nama-nama ini menunjukkan tentang ciri-ciri dan sifat pada hari tersebut. Maka Al-Qari'ah dinamakan Al-Qari'ah karena yaqra al-qalb, dia mengetuk dan menghentakkan jiwa. Ya, artinya mengingatkan jiwa ini agar supaya jiwa ini sadar, kemudian
merenungkan bagaimana dahsyatnya kejadian pada hari tersebut, ya, sehingga menyebabkan jiwa ini kaget, tertegun, dan berusaha untuk menghayati dan merenungkan kejadian yang maha dahsyat yang akan terjadi pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qari'ah, hari kiamat. Nah, dikatakan Al-Qari'ah sebagaimana kita sebutkan tadi karena dia menghentakkan dan mengetuk jiwa ini. Dia menyadarkan jiwa ini sehingga jiwa ini fokus dan ingin mengetahui apa sih Al-Qari'ah tersebut yang mengagetkan hati dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala mulai lagi, mal Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah yang engkau ketahui tentang Al-Qari'ah itu, hari kiamat itu? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini eh, memancing akal dan hati kita untuk perhatian. Katakan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini adalah diantara metode-metode untuk mengalihkan perhatian manusia kepada apa yang akan disebutkan. Ya, ini juga digunakan dalam metode pendidikan, khususnya bagi anak-anak untuk menarik perhatiannya, untuk membuat dia semakin penasaran apa sih yang akan disampaikan oleh sang guru ini. Ya, misalnya kalau kita lihat ada anak-anak misalnya ya biasanya di atau di SD, kita ingin memberikan dia informasi atau mentransfer suatu ilmu kepadanya. eh, Kalau kita sampaikan begitu saja, terkadang berlalu begitu saja dan tidak perhatikan. Tapi kalau kita gunakan metode bertanya, apakah itu sesuatu ya? Misalnya kita sebutkan apa ini? Ya. Tahukah kamu apa ini? Ya, atau sesuatu yang kita ingin sampaikan. Ini akan menarik sehingga mereka fokus dan penasaran apa yang akan disampaikan tentang hal tersebut yang merupakan sesuatu yang menarik. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode yang seperti ini, itu berarti Allah Subhanahu menginginkan kita fokus benar apa yang akan disebutkan setelahnya, agar supaya kita memasang telinga kita yang baik untuk mendengarkannya dan membuka hati kita untuk bisa memahaminya. Ya, karena di dalamnya terdapat pesan-pesan penting. Nah, apa itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan, bagaikan serai yang berterbangan, bagaikan ya, seperti kupu-kupu dan serangga-serangga yang berterbangan. Nah, bisa kita bayangkan eh, sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan kal jarodil muntashir, bagaikan belalang yang berterbang tersebar, ya, bagaikan ya kalau kita di Makassar biasa dikatakan ketimbang, belalang al-jarad. Biasa kita lihat mana ketika belalang tersebut berterbangan tanpa arah, ya, empang saja. Kadang menabrak sesuatu, ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tidak menentu terbangnya. Mungkin kita pernah melihat sekelompok
aneh-aneh ini atau sekelompok belalang yang terbang yang melakukan perpindahan tempat hijrah. Ya. Terbangnya tidak tidak menentu, terbangnya tidak menentu dan banyak diantaranya yang tertinggal oleh kelompoknya karena terbangnya salah arah akhirnya dia terpisah dengan eh, kelompoknya sehingga ya dia mungkin di situ akan mati dan terabaikan. Manusia pada saat itu beginilah kondisinya pada hari kiamat. Kondisi yang sangat ya, menakutkan. Mereka berlari ke sana kemari tanpa tahu arah kemana yang harus pergi. Bisa kita bayangkan kalau kejadian gempa, tsunami, eh, gunung meletus misalnya, bisa berlari tanpa tahu kemana arah yang harus dia pergi untuk menyelamatkan diri. Dia kira arah itu adalah arah di mana dia adalah merupakan arah yang mengantarkan dia kepada ajalnya. Dan sudah tidak memikirkan lagi apa yang berada di depannya. Pada hari itu manusia, pada hari kiamat tersebut manusia seperti itu. Tidak mengetahui arahnya. Berlari begitu takutnya akan kejadian pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya, bagaimana manusia tidak terarah larinya dan kondisinya pun juga sangat sangat mengerikan. Yauma tarawanaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa ya pada hari itu kalian akan melihat setiap wanita yang mengandung ya akan melahirkan anaknya atau menggugurkan anaknya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia bagaikan mereka dalam keadaan mabuk. Ya, biasa kita lihat orang mabuk berjalannya tidak menentu, ya sempoyongan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballah syadid. Namun azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih pada hari itu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung pada hari itu bagaikan kapas yang berterbangan, ya, bagaikan bulu yang terhambur-hambur ya berterbangan. Manusia pada saat itu berterbangan juga, demikian juga gunung-gunung bisa kita bayangkan gunung yang begitu kokoh, yang tertancap kuat dan merupakan pasak daripada bumi ini, itu akan lepas dari tempatnya dan akan berterbangan. Dia akan tercabut ya. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Gunung-gunung pada hari itu terlepas dan berterbangan. Haba'an mumbassa, maka dia menjadi debu yang hancur. Ya. Bagaikan debu yang yang berterbangan. Biasa kita lihat di musim kemarau sekarang ini misalnya pada siang hari ya, pada terik matahari kita lihat ketika kendaraan debu itu berterbangan. Nah, begitulah gunung pada hari kiamat. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an. Jadi akan
berterbangan dan akan hancur. Nah, beginilah kisahnya. Inilah akan terjadi pada hari kiamat. Sehingga pesan yang kita dapat ambil dari peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya hendaknya kita dalam kehidupan ini memiliki tujuan yang jelas. Tidak sebagaimana eh, eh, keadaan ke arah yang jelas. Nah, ketika kita memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam kehidupan dunia kita ini, maka eh, kita akan menjadi orang-orang yang selamat pada hari kiamat. Dan tujuan dan arah tersebut telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, dan telah dijelaskan Al-Quran tersebut oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Maka inilah jalan yang mengarah kepada jalan yang benar, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiamat, ya, kelihatan bahwasanya manusia tidak lagi memiliki kekuatan sama sekali. Kita lihat terkadang kita manusia merasa sombong dan congkak dengan kekuatan yang kita miliki. Baik itu kekuatan jasmani, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan misalnya peralatan dan senjata perang. Manusia merasa congkak dan merasa memiliki kekuatan. Namun coba bandingkan dan bayangkan pada hari tersebut di mana gunung-gunung saja berterbangan. Manusia pada saat itu tidak lagi memiliki berat sama sekali. Maka apa yang akan diandalkan oleh manusia yang sombong ini pada hari kiamat? Ya, sehingga mengingatkan kita untuk tidak bersikap congkak dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan apa yang dimiliki oleh manusia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri, digunakan untuk taat dan semakin baik dalam ibadah, bukan digunakan untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan memerangi hamba-hambanya. Nah, manusia pada hari itu akan terbagi menjadi dua. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok akan menuju ke surga dan satu, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka adapun orang-orang yang thaqulat mawazinuhu, yang berat timbangan amalannya, berat timbangan amalan-amalan kesalahannya, fa huwa maka akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, ya, kehidupan yang menyenangkan. Kehidupannya baik dan jiwanya pun juga senang. Nah, pada hari itu akan ditimbang amalan-amalan manusia. Wa nadha'u mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Pada hari itu kami akan letakkan, kami akan tegakkan mawazinal qist, ya, timbangan keadilan. Fala tudlamu nafsun syai'an. Maka jiwa-jiwa pada yang dizolimi tidak ada yang dikurangi. Haknya sekecil apapun maka dia akan dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Kebaikan sekecil zarrah sekalipun
dia akan mendapatkannya dan Allah tidak menzaliminya. Fala tudlamu nafsun syai'an. Hari itu tidak akan dizalimi seorang pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan walaupun eh, sebesar biji zarrah ataina biha, kami akan datangkan. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dan Allah Subhanahu wa taala akan timbang. Maka faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang uh, menyenangkan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang berat timbangannya mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang menang pada hari itu. Maka siapa yang ingin agar supaya timbangan amalan kebaikannya berat, maka hendaklah di dunia ini senantiasa komitmen menjalankan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan amalan-amalan yang nantinya akan memberatkan timbangan kebaikannya. Dan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dan jangan sampai kita menganggap remeh kebaikan itu walaupun kecil. Bahkan Rasulullah mengatakan walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya dengan bersenyum, berseri-seri dengan wajah yang senyum ya, yang indah di hadapan saudara ketika bertemu dan berjumpa dengannya. Ini merupakan sedekah yang akan memberatkan timbangan. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah sedekah ini sebagai benteng dari api neraka. Kalau kita lihat sepotong kurma, apalah artinya sepotong kurma itu? Tetapi kalau kita lihat berapa banyak zarrah ya, di dalamnya, ya, begitu banyak ya, eh, jumlah timbangan yang melebihi zarrah dalam setengah kurma tersebut. Padahal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah saja Allah datangkan, bagaimana dengan setengah kurma yang berapa ratusan ribuan zarrah? Itu kalau setengah kurma, bagaimana dengan sedekah yang lainnya yang lebih besar? Apalagi ketika sedekah itu adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita salurkan sebagai bentuk sedekah dan wakaf pada lembaga-lembaga dakwah, lembaga pendidikan yang nantinya akan menjadi amal jariah bagi kita. Nah, maka dengan amalan tersebut ya, akan memberatkan timbangan-timbangan amalan kita pada hari kiamat. Dan kita tidak meremehkan suatu amalan sekecil apapun amalan tersebut karena itu akan dimasukkan dan digabungkan dalam amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan kita. Secara umum amal-amal soleh ini akan dimasukkan ke dalam timbangan dan akan memberatkan. Tetapi dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang perkara-perkara yang bisa memberatkan timbangan. Ya, di antaranya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ketika kalimat itu dipahami, dipelajari apa maknanya, kemudian diperhatikan dan diamalkan apa yang menjadi tuntutan dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang nantinya dihisab pada kiamat.
Maka orang tersebut diperlihatkanlah buku catatan amalannya, 99 buku catatan amalan yang sejauh mata memandang besarnya dan panjangnya buku tersebut, dan dipenuhi dengan catatan-catatan amalan dosa dan keburukan. Sudah berbagai macam dosa di situ yang tercatat. Mungkin hampir tidak tersisa perbuatan dosa kecuali sudah dia lakukan. Kecuali perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka sang hamba tersebut sudah merasa bahwa dirinya binasa. Tiba-tiba dikeluarkan untuknya satu kartu yang tertulis La ilaha illallah. Maka sang hamba tersebut mengatakan, ya Allah, apalah artinya satu kartu ini dibandingkan dengan buku 99 buku yang besarnya sejauh mata memandang, dipenuhi dengan keburukan dan dosa. Apalah artinya kartu kecil ini yang hanya tertuliskan La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, kami tidak akan menzalimi hamba pada hari. Maka ditimbanglah buku catatan tersebut yang 99 disimpan di satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan. Maka apa yang terjadi? Kalimat la ilaha illallah ini lebih berat. Ya, satu satu kartu ini yang kecil lebih berat dibandingkan dengan kitab tersebut yang begitu banyak dan besar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni sang hamba tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Suatu ketika Musa alaihissalam berkata pada Allah, ya Allah, ajarkanlah saya satu kalimat yang aku bisa senantiasa ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dari Musa alaihissalam, ya awalnya menganggap ini adalah bukan hal yang khas, bukan yang spesial. Dan beliau mengatakan kalau kalimat la ilaha illallah semua orang bisa mengucapkannya. Nabi Musa ingin sesuatu yang khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kalimat la ilaha illallah dan mengatakan, wahai Musa, seandainya la anna samawati sab'a wa man fihin wal aradina sab'a wa man fihin wudi'at fi kiffah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit yang besar ini beserta isinya dan 7 lapis bumi ini beserta isinya semuanya diletakkan dalam satu timbangan, wala ilallah fi kiffah, dan kalimat la ilallah ini di satu timbangan yang lain, la rajahat bihinna la ilallah, maka kalimat la ilallah ini lebih berat daripada semua itu. Jadi ini yang pertama adalah kalimat la ilallah kita perbanyak, kita ulang-ulangi dalam zikir-zikir kita, kemudian kita hayati, kemudian kita laksanakan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu kita tidak hanya kita tidak menghamba kecuali pada Allah, kita tidak beribadah kecuali pada Allah, kita tidak bergantung, tidak meminta, tidak bertawakal, tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali pada Allah. Dan kita tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian di antara yang memberatkan timbangan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, untuk kita mengucapkan setiap selesai sholat fardu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian kita menyempurnakannya dengan tahlil. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya
Siapa yang mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat fardu 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali, maka itu kata Rasulullah SAW adalah 150 di lisan. 150 di lisan dan 1.500 dalam timbangan. Ya, karena kalau kita ucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali, ini 30. Setiap sholat fardu berarti dikali 5, 150. Ini di lisan. Lalu dia di timbangan 1.500. Artinya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Nah, sama juga dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan ketika diucapkan namun memberatkan timbangan pada hari kiamat, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ma syai'un athqala fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang bisa sangat memberatkan timbangan seorang hamba pada hari kiamat lebih daripada akhlak yang mulia. Maka dengan akhlak yang mulia ini, inilah di antara amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan seseorang. Dia akan memberatkan timbangan. Akhlak yang mulia yaitu senantiasa komitmen dengan adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini diantara beberapa hal-hal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya akan sangat memberatkan timbangan pada hari kiamat bagi seorang hamba. Maka kita hendaknya senantiasa antusias, tamak terhadap amalan-amalan yang seperti itu yang bisa memberatkan timbangan. Yang pertama yang kita sebutkan juga tadi adalah sedekah. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala perumpamannya sama dengan satu butir benih yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 batang dan setiap batang akan menghasilkan 100 biji dan Allah menambahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wakaf, dalam bentuk menguatkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk peperangan jihad di medan jihad ataupun dalam bentuk jihad di medan dakwah. Ini semua adalah merupakan uh, amalan yang sangat memberatkan timbangan yang satu dilipat gandakan menjadi 700. Suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di Madinah di musim paceklik, di musim sembako semakin menipis dan hasil bumi belum banyak atau tidak menghasilkan banyak, sehingga menyebabkan kekurangan dan kelaparan di masa tersebut. Utsman bin Affan pada saat itu termasuk konglomerat orang yang kaya dan bisa mendatangkan sembako dari luar kota Madinah. Ya, sehingga beliau satu kafilah, ya satu, ya bisa kita katakan ya satu eh, apa namanya, kalau kalau mau kita bahasakan mungkin satu truk lah ya barang sembako yang beliau bisa datangkan. Maka para pedagang-pedagang Madinah datang kepadanya dan mengatakan, wahai Utsman, kami beli, ya kami tawarkan Anda, kami beli
barang-barang itu dengan harga 2 kali lipat. Maka Utsman bin Affan mengatakan, wah, kalau cuma 2 kali lipat, ada yang tawarkan saya lebih daripada itu. Maka pedagang itu mengatakan, wah ini masa paceklik ini. Kalau kita beli itu akan menguntungkan dan kita jual bisa dengan harga tinggi. Maka tidak mengapa dengan harga mahal. Mereka mengatakan, wahai Utsman, kalau gitu kami beli 5 kali lipat. Ya, kami beli dengan harga 5 kali lipat. Maka Utsman bin Affan mengatakan, wah, saya ada tawaran yang lebih tinggi daripada itu. Maka mereka mengatakan, wahai Utsman, siapa lagi, kamilah ini pedagang-pedagang yang pegang pasar di Madinah ini. Siapa lagi yang menawarkan untukmu lebih daripada yang kami tawarkan? Ini sudah sangat menggiurkan ini, ya, 5 kali lipat. Ya, maka Utsman bin Affan mengatakan, ada yang tawarkan saya sampai 10 kali lipat, bahkan lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, eh, siapa yang mengamalkan suatu amalan solehan falahu asyru amsalihah, maka baginya 10 kali lipatnya. Ya. Bahkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi sampai 700 kali lipat. Maka tawaran ini lebih menggiurkan daripada tawaran kalian. Maka saya jual barang-barang ini pada Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran yang tinggi tersebut, lalu barang-barang makanan tersebut dibagikan kepada penduduk Madinah yang sudah kelaparan. Ini keimanan yang sangat kuat. Ya. Melihat peluang yang lebih besar, yaitu eh, yang berorientasi kepada akhirat. Nah, itu beberapa amal-amal yang bisa memberatkan timbangan. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangan amalannya. Ringan timbangan amalannya bisa berarti bahwasanya sedikit amalannya sehingga tidak bisa menjadikan timbangannya tersebut berat karena sangat sedikit. Ya. Apa yang bisa memberatkan timbangan kalau cuma amalan sedikit sekali? Atau kemungkinan kedua adalah banyak amalan-amalannya tetapi ringan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan, perhadapkan pada mereka apa yang sudah mereka lakukan. Namun kami jadikan semuanya itu bagikan debu yang berterbangan. Artinya tidak memiliki timbangan, tidak memiliki berat. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka kami tidak tegakkan timbangan bagi mereka pada hari kiamat. Karena tidak ada yang bisa timbang atau banyak tetapi tidak ada artinya. Bagaikan debu, tidak memiliki berat. Banyak sekali tapi tidak ada beratnya. Itulah amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan ria, ya, amalan-amalan kebatilan, banyak amalannya tapi amalan dosa. Banyak amalannya tapi amalan-amalan yang tidak bernilai karena dicampuri dengan kesyirikan, dicampuri dengan ria, dicampuri dengan ingin membangga-banggakan, ya. Memberikan sedekah tapi dicampuri dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Memberikan sedekah tetapi orangnya dicaci maki, maka tidak ada gunanya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan, ya, mending ucapan kata-kata saja diberikan atau doa saja kepada orang yang meminta-minta misalnya, daripada diberikan sedekah tetapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Ya. Maka ini adalah amalan yang merusak, ya, sehingga dia menjadi amalan yang batil yang tidak bisa memberatkan timbangan. Amalan-amalan yang tadinya Allah Subhanahu wa taala sudah tutup, ya, tetapi dia buka kembali amalan-amalan dosa yang sudah lalu, yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tutup dan tidak ada yang mengetahui, lalu dia buka dan bangga-banggakan di hadapan orang, maka ini akan justru memberatkan timbangan eh, amalan amalan dosa. Ya, maka
orang yang seperti ini fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Neraka yang hawiyah, yang menyebabkan seorang terjungkir, terperosok jatuh, hawiyah. Dalam beberapa tafsiran sahabat dikatakan bahwasanya fa ummu hawiyah, ummu itu adalah maksudnya kepalanya. Fa ummu hawiyah, maka dia terjungkal masuk ke dalam neraka. Nah, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, pada hari kiamat kami akan kumpulkan mereka di atas kepalanya, artinya terjungkal. Umyan wa bukman wa summa, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ma'wahum jahannam, inilah ma'wahnya dia. Ummu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Fa ummu hawiyah, kepalanya terjungkal ya, masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sebagian juga mufassir mengatakan fa ummuhu, ibunya ya. Hawiyah yaitu hawiyah. Ya, karena biasanya tempat kembalinya sang anak itu ya kembalinya ke ibunya dan selalu ingin dekat dengan ibunya. Katakan ummuhu, ibunya. Ya, karena ibu ini adalah tempat kembali. Anak kecil kalau ada masalah kembalinya ke ibunya. Kalau ada, ya sangat dekat dengan ibunya, memeluk ibunya. Tetapi di hari kiamat orang-orang yang ringan timbangannya ini kembalinya bukan kepada ibu yang sayang, ibu yang sangat mencintainya, tetapi kembali kepada tempat yang akan mengazabnya. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Yang disangka bahwasanya api pada hari itu kecil. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya yu'ta bi jahannam yauma idzi 'alaiha ya, sab'una alf zimam ma'ku ya ma'kul li zimamin sab'una alf malak yajurruna. Neraka jahanam pada hari itu akan ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi cukup untuk membakar manusia seluruh dunia ini, sejak manusia pertama hingga manusia terakhir. Kalau seperti ini besarnya. Dan apinya ya sangat pedih. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina, ya, api yang kalian, ya, api manusia yang kalian gunakan untuk membakar, untuk memasak, itu adalah juz'un min sab'in, juz'an. Dia adalah satu bagian daripada 70 bagian. Artinya 1/70 saja yang kita gunakan di dunia ini untuk memasak, untuk membakar, untuk melelehkan besi, untuk melas, ya. Ya, entah berapa derajat tertinggi itu hanya 1/70 saja daripada neraka, daripada api neraka. Merupakan 1/70 juz'an min nar jahannam, dari api neraka jahannam. Ya, jadi bisa kita bayangkan bagaimana panasnya. Kalau 70 kali lipat, 2 kali lipat saja sudah sangat panas. Ya, bagaimana 3 kali lipat, bagaimana 10 kali, bagaimana 70 kali lipat. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya api neraka jahanam ini dibakar terus menerus selama 1.000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian bakar lagi selama 1.000 tahun sehingga menjadi putih. Kemudian bakar lagi, ya dipanaskan terus sampai 1.000 tahun lagi sehingga menjadi hitam gelap. Ya. Jadi api pada hari kiamat bukan menyebabkan sekitarnya terang benderang sebagaimana api di dunia, tetapi apinya adalah api hitam yang semakin gelap. Ya. Sangat mengerikan.
Ya, sangat mengerikan kalau dibayangkan api sudah menjadi hitam gelap. Ya, kalau api di dunia ini dia menyala ya bisa menerangi sekitarnya, tetapi pada hari kiamat sudah sangat panas, sangat hitam, gelap gulita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka jahanam. Kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Kita ucapkan sebanyak 3 kali, 5 kali di setiap subuh. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabin nar. Kita minta setiap kali setelah kita ingin salam dari salat fardu kita, meminta perlindungan dari neraka jahanam, dari api neraka. Dan kita memperbanyak doa Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka dan apa saja yang bisa amalan-amalan yang mendekatkan ke neraka jahanam. Patut untuk kita selalu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ya, dan itu sangat pantas ketika kita melihat dan mendengarkan bagaimana dahsyatnya dan panasnya api neraka pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Demikian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa renungan dari surat Al-Qari'ah. Wallahu taala. Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin tadi eh, materi dari Ustadz kita berkenaan dengan tadabbur surah Al-Qari'ah. Begitu di sesi selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan bisa melalui via chat di room kita atau bisa langsung raise hand ya, secara langsung dengan Ustadz kita. Pertanyaan bisa berkaitan dengan materi kita atau permasalahan-permasalahan umum ya yang biasa kita hadapi, ya, silakan bisa juga ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama datangnya dari Ibu Hasniati dari Pangkep. Nih, afwan Ustadz, mana yang syar'i setelah sholat tasbih, takbir, hamdalah dibaca masing-masing 33 kali atau yang 10 kali Ustadz? Syukron. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ihtada ma ba'du. Ya, jadi zikir-zikir setelah sholat itu bervariasi, banyak variasinya yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan variasi ini manfaatnya banyak. Ya, di antaranya adalah agar supaya ya mengubah suasana ya, tidak itu terus-menerus ya. Biasanya kalau terus-menerus monoton ya ada kejenuhan atau kebosanan ya. Maka bagus kalau divariasikan. Manfaat yang lain adalah ketika divariasikan bisa lebih khusyuk kita dan lebih fokus dan lebih renung ya, lebih bisa tadabbur ya. Karena kalau keseringan ya pada satu bentuk ya kadang kita sudah otomatis saja diucapkan ya, tidak lagi fokus atau bisa menghayati. Nah, banyak variasinya. Di antara variasinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Bukhari Muslim, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali dan digenapkan dengan tahlil. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan riwayat yang lain yang juga sahih 33 kali tasbih, 33 kali hamdalah dan 33 kali takbir. 34 kali takbir sehingga genap 100. Dalam riwayat yang lain juga sahih disebutkan eh, subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali dan Allah Akbar 25 kali, jumlahnya 100. Kemudian juga dalam riwayat yang sahih disebutkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali dan Allah Akbar 10 kali, totalnya 30 sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, semua ini adalah variasi.
dan semuanya diriwayatkan dalam riwayat hadis-hadis yang sahih. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, dan Allah Akbar 11 kali sehingga berjumlah 33 kali. Namun riwayatnya dhaif, lemah, dan lebih sahih adalah yang kita sebutkan tadi 10-10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, dan Allahu Akbar 10. Nah, di sini ini adalah pilihan. Silahkan kita milih mana yang kita ingin lakukan, dan yang terbaik adalah kita variasikan, terkadang ini dan terkadang yang itu. Apalagi ada kondisi-kondisi tertentu, ya misalnya kita lagi ada kebutuhan yang mendesak sehingga ingin cepat beranjak dari masjid berangkat, sehingga kalau kita ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian tahlil, sedikit menyita waktu, sementara kita sudah perlu untuk segera keluar, ya, bergegas, maka kita cukup subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Jadi semua ini sifatnya bisa kita variasikan dan juga bisa kita kondisikan sesuai dengan kondisi kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arini Ayu Putri Maharani. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmunya yang telah disampaikan. Afwan Ustaz, bagaimana jika ada dai yang dia itu lebih memperlihatkan dunia daripada akhiratnya, sedangkan ilmunya belum sampai tingkat yang tinggi. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, Eh, Ustaz. ya, seorang dai itu adalah kudua sebenarnya. Seorang dai itu adalah kudua, artinya menjadi panutan. Dan kalau kita lihat sejarah mulai dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tabi'in, para ulama-ulama yang terkenal seperti imam-imam mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama-ulama yang lainnya, mereka adalah qudwah. Artinya mereka adalah panutan, sehingga dalam kehidupannya itu mereka senantiasa komitmen melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang menampakkan hal tersebut agar supaya manusia bisa mengikutinya, dan mencontohkan dan memperlihatkan bagaimana sikap terhadap dunia ini dengan zuhud dan tidak tamak. Ya. Mereka menggunakan fasilitas dunia, tetapi tidak dijadikan sebagai tujuan utama, sehingga mereka memperlihatkan dalam kehidupan mereka kehidupan yang sederhana, kehidupan yang eh, menunjukkan tidak tamak terhadap kehidupan dunia. Mereka tetap menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, dari pakaian yang indah, dari kendaraan yang baik, ya. Eh, Tetap juga berdagang dengan memperlihatkan akhlak seorang pedagang, bersikap apa namanya, samha, artinya bersikap mudah kepada orang, ya, kepada pembeli, ketika tawar menawar, ya, tidak terlalu eh, ya, kalau kita katakan terlalu kikir, ya. Mereka menampakkan hal tersebut dalam kehidupan mereka, sehingga nampak depannya itu adalah orientasi akhirat. Sementara dunia mereka gunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, ya, dengan sederhana. Nah, itu yang harusnya menjadi apa namanya, menjadi kudwah bagi seorang dai. Karena segala tingkah lakunya, tindak tanduknya, perbuatannya itu akan menjadi pusat perhatian dan sorotan orang-orang, sehingga orang orang akan bisa mengikuti, ya, apa yang dilakukan. Nah, kalau justru sebaliknya, kelihatannya terlalu poya-poya, memperlihatkan kehidupan yang eh, ya, berlebihan, ya, sehingga bisa menimbulkan, ya, kecurigaan dari manusia,
dan juga bisa menyebabkan manusia ikut-ikutan. Ya, mereka mengatakan kalau dai saya seperti gini ya maka kita juga bisa dong mengikutinya. Ya Ustadz anu saja seperti itu, Ustadz ini saya seperti itu. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan orang-orang akan lebih memperhatikan kehidupan duniawinya daripada kehidupan akhiratnya melihat perilaku seorang dai tersebut. Maka ini bukanlah eh, perilaku dan akhlak seorang dai yang sesungguhnya. Eh, Walaupun ya ketika mereka memang memiliki harta yang lebih, maka ya tidak mengapa mereka menggunakannya tapi dengan sederhana. Ya, tidak menyebabkan orang-orang apalagi dari kalangan fakir miskin merasa ya bisa kira merasa sakit hati ya melihat hal tersebut ya. Apalagi kalau kalau sampai ada hal yang berlebihan, mubazir dan perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu ya sementara masih banyak orang-orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Wallahu taala. Insyaallah. Ya, kita lanjut Ustaz di pertanyaan berikutnya. Ini dari yang masuk ke panitia. Bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang sholat di rumah yang bermakmum pada imam yang sholat di masjid Ustaz? Berhubung dia mendengar suara imam. Pada dasarnya sholat berjamaah itu dilakukan di tempat yang sama. Maka yang dikatakan berjamaah karena berkumpul. Ya tidak dikatakan berjamaah ya kecuali karena mereka berkumpul dalam satu tempat. Kalau terpisah-pisah ya bukan lagi namanya jamaah ini. Nah, kemudian ulama kita menyebutkan syarat-syarat sehingga eh, sholat berjamaah itu sah dianggap berjamaah. Ya. Di antaranya adalah bahwasanya mereka berada di satu tempat, di satu ruangan, satu masjid misalnya, walaupun mungkin terpisah saf yang depan dan belakang, tapi mereka bersama dalam satu tempat, maka dikatakan berjamaah. Atau berada di lapangan terbuka. Kalau di lapangan terbuka tidak ada dinding-dinding masjid, maka mereka menyebutkan jarak maksimal, ya. Jarak maksimal sehingga dia masih dikategorikan sebagai berjamaah. Ada yang menyebutkan sampai sekian puluh meter ya masih dikategorikan berjamaah. Dan kalau berada di ruang terpisah, ya, kalau berada di ruang terpisah maka masih dianggap berjamaah kalau masih bersambung saf-safnya. Ya, misalnya di masjid, ya, jamaah terdapat jamaah, kemudian masjid itu sudah full, lalu di luar ada bersambung saf-safnya, kemudian bersambung ke gedung berikutnya, lalu di gedung berikutnya tersebut terdapat jamaah yang mengikut bermakmum, maka ini juga masih sah ketika safnya masih bersambung. Ya, ketika safnya masih masih bersambung, maka dikategorikan masih berjamaah. Tapi kalau misalnya di masjid saja cuma berapa saf, masih banyak saf kosong di dalam, kemudian di rumah dia ada lagi jarak pemisah jalan misalnya, maka yang tidak sah untuk berjamaah. Ya, tidak sah untuk berjamaah walaupun dia mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan imam di masjid. Ya, apalagi kalau misalnya ya sangat dekat atau suaranya sangat dekat, maka ini tetap tidak terhitung jamaah. Karena nanti kalau seperti itu orang bilang ya daripada sesuai ke masjid, buka saja TV, saksikan sholat berjamaah di Masjidil Haram, lalu sholat di rumah bermakmum. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi ada ketentuan-ketentuan sehingga hukum berjamaahnya itu dianggap sah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebut. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Tufail Murwali, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menguatkan keimanan kita untuk bisa keluar dari rasa futur dan malas. Iya Ustaz. Ya, eh, banyak hal yang bisa dilakukan ya, untuk hal tersebut ya banyak diantaranya ya mungkin diantaranya adalah
berusaha berada di dalam lingkungan orang-orang yang eh, taat beribadah sehingga kita bisa mendapatkan semangat dan nasihat dari mereka. Kemudian berusaha beramal dan komitmen di dalamnya walaupun sedikit. Ahabul amal Allah adwamah wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ya, sehingga tidak perlu terlalu banyak amalan-amalan yang kita lakukan walaupun sedikit yang penting komitmen daripada banyak kemudian kita tidak komitmen. Nah, biasanya kadang amalan terlalu banyak ya lalu menyebabkan seseorang sulit untuk komitmen dan akhirnya futur. Maka ya eh, tidak perlu terlalu banyak amalan, yang penting kita bisa komitmen menjalankannya. Kemudian juga ya tentu doa sangat penting di sini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan sebagaimana doa Rasulullah SAW ya sering beliau ucapkan dalam salatnya. Beliau mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kita perbanyak doa ini. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dilindungi ya dari kesesatan. Dilindungi dari kesesatan. Kita ketika keluar rumah kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udhal. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari kesesatan dan menyesatkan. Ya, sehingga kita bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh, nah ini beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Dan tadabbur Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an adalah jalan yang sangat efektif untuk menjaga hati ini, menjaga komitmen kita ya. Apalagi disertai dengan tadabbur dan renungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu taala. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz mau bertanya mengenai nama anak yang pada saat akikah berbeda dengan berkas identitas. Apakah tidak masalah, Ustaz? Dalam hadis Nabi SAW bahwasanya eh, al-gulamu ya, kul mauludin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, yang setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Maka yu'aqu anhu yauma as-sabi, maka dia diakikahkan pada hari Sabi wa yusamma ya wa yuhlaq ra'suhu, atau sebagaimana sabda kalau Rasulullah bahwasanya pada hari itu dia diberikan nama dan dicukur rambutnya. Jadi namanya di apa ya di disahkan ya kalau bisa kita katakan disahkan pada hari tersebut. Ya, maka kalau dia punya nama, maka disitulah diberikan nama, kemudian dari situlah dibuatkan misalnya aktenya dan ID-nya, ya identitasnya, di kartu-kartu identitasnya dan eh, berkas-berkas resminya adalah nama tersebut. Nah, kalau dikatakan berbeda identitasnya, ya ini masalahnya kalau masalah syar'inya ya tidak begitu berpengaruh ya, tapi yang nanti bermasalah adalah pada urusan-urusan administrasi nantinya. Ya, nanti dalam hal urusan administrasi maka nama yang tercantum di identitas ya atau di kartu-kartu identitas atau berkas identitas resmi itulah yang menjadi patokan nantinya. Itulah yang menjadi patokan untuk urusan-urusan administrasinya. Ya, masalah dia punya nama lain ya ini bisa saja ya. Artinya tidak akan mempengaruhi nanti bagaimana ibadahnya dan status dirinya nanti pada hari kiamat. Karena ya seseorang itu dilihat dari amalan, masalah casingnya, namanya dan seterusnya yang tidak akan pengaruh pada hari kiamat.
Jadi masalahnya nanti cuma di masalah-masalah administrasi saja. Allah taala. Itu. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon izin Ustaz bertanya, tengah viral seseorang yang telah dikatakan telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, namun ketika ia meninggal dikremasi. Menurut berita yang ada, itu adalah wasiat semasa hidupnya. Karena dianggap masih muslim, setelah dikremasi, masih diadakan doa-doa selayaknya muslim. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Banyak yang membuat syubhat seperti yang Ustadz sendiri pernah sampaikan terkait riwayat yang bercerita perihal seorang kafir yang takut kepada Allah. Saking takutnya ia berwasiat kepada anaknya agar jika ia mati, mayatnya dibakar. Melihat ketakutan orang kafir itu, Allah mencintai dia. Apakah ini bisa dijadikan landasan, Ustaz? Qiraat wa barakallahu fiik. Aduh, Baik. Ustaz. Saya sendiri belum pernah melihat atau mendengarkan berita itu. Tapi seorang Muslim ini dia terhormat, ya. Dia terhormat ketika dia hidup dan juga ketika dia mati. Dan bentuk penghormatan manusia ini adalah diperlakukan secara baik ketika dia meninggal dunia. Nah, makanya ya, kita dalam Islam ini orang yang meninggal dunia ini dimandikan terlebih dahulu, dibersihkan kotorannya, kemudian dimandikan, kemudian dibungkus dalam kafan yang bersih, yang diberikan eh, harum-haruman, ya, kemudian diangkat dengan lembut, ya, setelah itu dikuburkan, ya, di dalam tanah agar supaya menjaga eh, manusia yang di luar tidak terganggu dengan bau misalnya bangkai manusia. Maka semua ini adalah perlakuan-perlakuan yang menunjukkan bahwasanya Islam me- apa namanya menghargai, menghormati dan memperlakukan baik manusia ini. Nah, adapun dibakar maka ini justru sebaliknya. Kalau Rasulullah SAW bersabda saya dalam hadisnya mematahkan tulang seorang mayat itu sama saja dengan mematahkan ketika dia hidup. Artinya itu tidak boleh. Ya, bagaimana dengan dibakar? Menyakiti saja tidak boleh dengan melukai, mematahkan, ya. Tulangnya itu adalah perbuatan dosa yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana dengan membakarnya? Makanya merupakan perbuatan yang menyelisih dan melanggar syariat Islam. Masalah wasiat, ya. Masalah wasiat seseorang kalau berwasiat kepada dengan kemaksiatan maka tidak boleh ditaati wasiat tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati seorang makhluk dalam hal kemaksiatan pada Allah. Tubuh ini bukan milik manusia. Tubuh ini adalah merupakan milik Allah yang Allah titipkan pada seseorang dan dia harus amanah dalam dalam menggunakan tubuh ini. Tidak boleh dia gunakan semaunya. Makanya ulama kita mengatakan tidak boleh seseorang me, ya, apa namanya, mendonasikan anggota tubuhnya kepada manusia lain, ya karena itu adalah bukan miliknya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu eh, hal tersebut adalah melanggar syariat dan ketika dia berwasiat maka ini tidak boleh dilaksanakan wasiatnya karena wasiat yang melanggar dan menyelisih syariat Islam. Adapun kisah yang pernah kita sebutkan itu bukan kisah di dalam syariat kita ini, bukan kisah di umat ini, tetapi Rasulullah menyebutkan tentang kejadian yang pernah terjadi di umat sebelumnya, sebelum kita. Dan dia bukanlah seorang kafir, ya, dialah seorang seorang beriman. Hanya saja dia memiliki rasa takut yang berlebihan, ya, sehingga dia ada sedikit keraguan di dalam kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seseorang mengingkari kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu tersebut menyebabkan dia kufur. Tetapi orang tersebut
eh, bisa jadi pertama adalah karena kejahilan dan rasa takut yang sangat kuat sehingga dia memiliki prasangka seperti itu, berprasangka bahwasanya Allah tidak mampu untuk menyatukan kembali tubuhnya setelah hancur. Ya, maka di sini dia pertama adalah pada dasarnya adalah dia beriman dan dia Hmm. mengakui kemampuan Allah Subhanahu wa taala secara umum, walaupun secara khusus kemampuan untuk menyatukan jasad yang telah hancur ini, di situ dia masih ragu atau tidak punya keyakinan karena kejahilannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Karena itu adalah merupakan kejahatan dan Allah maafkan karena yang menyebabkan dia melakukan itu adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana secara umum dia mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga dan dimaafkan atas kesalahpahamannya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu taala. Ya, baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, bagaimana sebenarnya penjelasan mengenai makna jihad? Jihad melawan hawa nafsu yang dikatakan adalah jihad sesungguhnya jika dibandingkan dengan jihad melawan kaum kufar. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, berjihad melawan hawa nafsu adalah merupakan satu bentuk jihad, ya. Adalah merupakan satu bentuk jihad dan merupakan jihad yang memang berat, tetapi tidak sah atau tidak benar kalau dikatakan bahwasanya itu adalah jihad yang lebih besar daripada jihad melawan kaum kufar karena hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut adalah hadis yang lemah yang mengatakan bahwasanya roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Bahwasanya kita sudah pulang dari jihad kecil yaitu di medan perang kepada jihad yang besar yaitu melawan hawa nafsu. Ini riwayatnya lemah dan tetapi bukan berarti bahwasanya jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang ringan. Dia adalah sesuatu yang berat yang membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan waktu yang panjang, ya, membutuhkan kekuatan iman dan ketakwaan, ya, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ya, baik, Ustaz. Sebelum kita tutup dan kami persilahkan Ustaz kita untuk menyampaikan closing statement-nya, kami tidak lupa untuk mengajak pada peserta sekalian bagi yang ingin bersedekah, ya, dengan sedekah-sedekah kita yang terbaik. Pada saat ini eh, Pondok Pesantren Gratis Darul Quran Wal Hadith sedang membutuhkan beberapa fasilitas penunjang asrama. Dibutuhkan 8 buah kipas angin dan juga ranjang untuk santri sebanyak 2 buah. Ya, untuk itu bagi peserta yang ingin berdonasi bersedekah, silakan hubungi admin atau panitia. Mungkin seperti Ustadz, ya kami persilakan kepada Ustadz kita untuk memberikan nasihatnya, untuk kita bisa lebih semangat lagi beraktivitas di 1 pekan ke depan, insya Allah. Baik, akhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini atau dunia ini adalah gudang untuk kita menyimpan bekal kita. Ya, maka silakan kita masing-masing melihat apa yang kita simpan di gudang kita ini, apakah amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan keburukan. Ya, amalan-amalan yang nantinya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman saqulat mawazinuhu fa
ulaika humul muflihun, dan dalam ayat yang barusan kita bacakan fi 'isyatin radiyah, dan waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, dan yang ringan timbangannya mereka itu adalah merugi dirinya sendiri. Dan dalam ayat ini disebutkan fa ummu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, di mana di sana terdapat api yang menyala-nyala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha untuk mengisi umur kita ini dengan hal-hal yang uh, memberatkan nanti timbangan kita di hari akhirat, berupa amal-amal soleh dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik. Hadirin peserta Quran Anda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya nasihat pesan terakhir Ustadz kita pada hari ini, berakhir pula lah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan laksanakan di pekan depan, ya, dengan tadabbur surah-surah yang lainnya. Untuk itu kami mengajak kepada peserta untuk tetap bisa, ya, memaksimalkan kehadiran kita, meluangkan waktu-waktu kita, dan juga tidak lupa kita mengajak sanak saudara kita untuk mengambil manfaat bersama. Oke, sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada Ustadz kami ucapkan syukron jazakumullah khairan, dan pada peserta, ya, syukron atas kehadirannya. Kita akhirin doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.